Kalau bicara masalah visi misi dan apa yang dikampanyekan oleh ketiga pasangan itu, tidak ada yang tidak demi rakyat, tidak ada yang tidak demi Indonesia, tidak ada yang tidak demi untuk pemberantasan korupsi, tidak ada yang tidak demi untuk penegakan hukum dan yang lain sebagainya. Tapi semua itu kita sudah terlalu sering, apa yang dijanjikan setiap 5 tahun itu tidak pernah terlaksana. Bahkan sengaja banyak yang pura-pura lupa. Tapi hari ini bangsa Indonesia sudah mempunyai jejak digital gitu ya. Maka rekam jejak digital itu penting untuk dijadikan sebuah pertimbangan bahwa orang ini dulu bilang kami ini, bahwa orang ini bilang itu bisa menjadikan pertimbangan untuk membantu agar kita yakin untuk memilih siapa sebetulnya pasangan yang pantas dan menjadi solusi terhadap bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana minatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sallim. Pemirsa, menyimak, memperhatikan, mengikuti perkembangan politik nasional, khususnya percapresan, semakin menarik, semakin seru. Semakin menarik dan semakin seru. Mulai dari hangat sekarang sudah mulai meningkat pada status panas. Beriringan dengan panas dan ganasnya perang di Israel dan Palestina. Mulai banyak militan-militan di berbagai negara, dari Yaman, dari Lebanon, sudah mulai ikut andil berperang di sana. Di Indonesia semakin panas ketika kita melihat, memperhatikan perkembangan relasi antara Jokowi dengan Megawati, PDIP dengan relawan Jokowi yang terakumulasi di Projo atau masih di banyak relawan-relawan yang lain. Pemirsa Usik, ada banyak spekulasi dari pengamat gitu ya, berdasarkan data surveinya dan yang lain-lain. Dan itu pun juga tidak sepi dari pengamatan pihak lain juga. Pendapat dari pengamat yang berdasarkan data survei dari berbagai lembaga survei juga mendapatkan sorotan dan pengamatan dari pengamat yang lain. Ada yang juga tidak percaya terhadap hasil survei itu, juga banyak yang menyayangkan bahwa data-data survei itu bagian dari skenario besar perpolitikan di Indonesia. Itu semua adalah sebuah pendapat gitu ya. Karena entah kenapa gitu ya pemirsa, diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita sering dihidangkan dengan sebuah adegan-adegan yang penuh dengan kepura-puraan. Sehingga meskipun mungkin data itu benar-benar konkret dan realistis secara ilmiah atau bagaimana, tidak sedikit orang yang justru tidak mempercayai terhadap apa yang dibicarakan dan apa yang dihidangkan dan apa juga yang disajikan dari informasi berkembang baik di dunia maya maupun di media mainstream gitu ya. Apalagi pendapat para pengamat yang disinyalir gitu ya mempunyai afiliasi politik dengan salah satu kelompok tertentu, pasti akan mendapatkan sebuah sikap dan pengamatan dari pihak yang lain. Intinya kita ini sudah darurat kepercayaan sebetulnya pemirsa. Pemirsa Usik, kontestasi politik dan perkembangan politik di Indonesia, kalau sebelumnya fokus terhadap arus besar tentang persoalan masalah koalisi perubahan yang diusung oleh koalisi perubahan Amin gitu ya, Anies Baswedan, banyak sorotan publik termasuk para pengamat yang hanya terbelah dengan urusan keberlanjutan program kebijakan Pak Jokowi dengan perubahan yang disusun oleh Pak Anies. Itu sebelumnya. 2 minggu terakhir konsentrasi itu, fokus itu mulai terpecah gitu ya. Diawali dengan bagaimana perebutan endorse antara Ganjar dan Prabowo.
terhadap Jokowi. Itu awal-awalnya itu bagaimana para relawan Jokowi, Projo dan yang lain-lain gitu ya, dan teman-teman dari PDIP ketika bicara di TV dan di media, bahkan yakin bahwa Jokowi itu pasti tegak lurus dengan PDIP. Di sisi yang lain banyak gestur-gestur yang ditampakkan, yang diperagakan di publik. Pak Jokowi justru lebih cenderung dekat dengan Prabowo. Ada semacam perebutan untuk di-endorse oleh Pak Jokowi. Narasi yang berkembang 2 minggu sebelumnya seperti itu misalnya. Tapi sejak 3 hari kemarin, sejak putusan MK gitu ya, yang banyak orang tidak berpikir dan tidak pernah berpikir tentang masalah itu justru terjadi. Bagaimana putusan MK itu justru betul-betul memberikan karpet merah terhadap Gibran, dan hari ini karpet merah itu betul-betul digunakan oleh Gibran. Saya sempat berspekulasi juga sebelumnya, ini jangan-jangan ini adalah salah satu skenario untuk bagaimana naikkan pamor Gibran. Saya tidak berpikir Gibran dan Pak Jokowi dalam konteks ini akan membuka front semacam ini terhadap Megawati dan PDIP. Karena diakui atau tidak, Pak Jokowi ini besar dan juga bisa seperti sekarang atas andil juga dari Megawati, dari PDIP, dari Solo ke gubernur sampai ke presiden 2 periode. Dari perspektif ini tidak mungkin Pak Jokowi ngefront dengan PDIP. Tapi realitas politiknya berbeda, pemirsa. Ternyata dari hasil meme-meme, dari hasil gimmick-gimmick politik yang saya ikuti di berbagai media massa dan macamnya, justru Pak Jokowi dalam konteks ini dan juga para pendukungnya Pak Jokowi mungkin ya tidak terima dengan status Pak Jokowi yang selama ini dikatakan Bu Mega sebagai petugas partai dan yang lain-lain lah. Dalam perspektif itu ya wajar dan manusiawi ketika Pak Jokowi membuka front gitu ya dengan PDIP. Dari perspektif ini. Tapi dari perspektif yang lain tidak mungkin kayaknya kalau Pak Jokowi mau front dengan PDIP. Maka juga ada sebagian orang yang justru hari ini berspekulasi bahwa ini bagian dari skenario besar dari Megawati dan Jokowi. Antara Gibran yang dimasukkan ke Prabowo dengan Ganjar dan Pak Mahfud, ini bagian skenario dari Bu Mega dan Pak Jokowi. Saya sendiri menyimpulkan dan memberikan pendapat terhadap orang yang berspekulasi pendapat semacam itu, meskipun seolah-olah itu narasinya argumentatif dan sistematis gitu ya. Tapi saya kok justru menyimpulkan itu adalah sebuah pendapat yang terlalu cerdas gitu. Pendapat yang terlalu cerdas menurut saya. Karena kalau melihat perkembangan politik hari ini, bagaimana sikap kader-kader PDIP, bagaimana sikap dari Projo yang ikut Pak Jokowi atau Pak relawan Jokowi yang mengikuti Ganjar, ekspresinya sulit dikatakan itu ada bagian dari skenario. Entah kalau memang itu betul-betul sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga gayanya itu betul-betul mampu mengicok publik Indonesia. Tapi saya nggak yakin bahwa ini adalah betul-betul memang sebuah perkembangan politik yang belum sempat dipikirkan oleh orang banyak di Indonesia. Menarik pemirsa. Apakah ini jalan gaduh untuk menuju Indonesia teduh? Wallahu a'lam. Tapi perjalanan politik dari bagaimana Gus Muhaimin ketemu di tikungan keras, bertemu dengan Anies Baswedan dengan berbagai macam ceritanya, itu juga bukan persoalan yang sebelumnya dibaca, dieja dan dipikirkan oleh para pengamat politik, dan itu dianggap sesuatu yang mustahil ketemu. Tapi itu terjadi, realitas politiknya begitu. Karena dianggap antara kubu Muhaimin dengan kubu Anies Baswedan yang dianggap selama ini adalah simbol politik identitas tidak akan ketemu. Tapi nyatanya ketemu. Dan sekarang membuka betul-betul sedang fokus dan sedang serius dan sedang semangat-semangat yang membangun poros koalisi perubahan. Di sisi yang lain, Pak Jokowi dengan Bu Megawati, sebuah kekuatan besar yang selama 10 tahun tidak ada tanding gitu ya. Justru
sudah jelas-jelas itu ya berhadap-hadapan hari ini, meskipun Pak Jokowi sampai detik ini tidak pernah mengakui dan tidak pernah mengiyakan hasil pengamatan para pengamat di luaran bahwa Pak Jokowi tetap memilih netral gitu ya. Dan pilihan dari Gibran dan serta Kaisang sebagai ketua PSI itu pun Pak Jokowi mengatakan mereka sudah dewasa dan bisa memilih sendiri, memilih sikap sendiri, tidak perlu untuk didikte lagi oleh orang tua. Sebagai orang tua hanya merestui saja apa yang menjadi pilihan anak-anaknya gitu. Itu diplomasi yang dibangun oleh Pak Jokowi, tapi banyak orang yang tidak percaya itu. Karena dengan putusan MK yang kemarin, gaduh sebelumnya, MK tetap kekeh dengan segala kontroversi putusannya, dan sekarang menjadi hukum ya, yang final and binding, dan itu dipakai oleh Gibran, dan hari ini sudah resmi mendaftarkan ke KPU antara Prabowo dan Gibran dengan didukung beberapa partai-partai politik gitu ya. 9 kalau nggak salah, 9 partai politik, jelas nyata. Makanya usik ini saya buat untuk bagaimana mengajak seluruh teman-teman dan juga sekalian sandasan untuk berhati-hati menilai. Jangan mudah dan gampang terpapar oleh penjelasan-penjelasan politik dari orang-orang yang punya kepentingan politik. Baik dari semua pasangan. Tidak ada salah satu pasangan itu yang tidak demi Indonesia, tidak demi rakyat, tidak demi kemakmuran, tidak demi keadilan dan lain sebagainya. Semuanya narisnya demi rakyat, demi Indonesia, demi kemakmuran, demi keadilan Indonesia, demi penegakan hukum, demi pemberantasan korupsi. Semuanya semacam itu, dari ketiga-tiganya semacam itu. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan persoalan semacam ini? Salah satu langkah yang penting untuk kita lakukan sebelum kita mempercayai, menentukan suatu sikap dan pilihan politik, ya lihatlah rekam jejaknya, lihatlah gesturnya, lihatlah apakah memang linear apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan selama ini. Itu bisa dijadikan sebuah langkah pertimbangan bagi setiap orang di Indonesia agar tidak terpapar dengan apa-apa yang dikampanyekan oleh para paslon dan para pendukungnya. Atau setidaknya mintalah fatwa kepada diri dan kepada hatimu, kepada nuranimu, untuk memilih betul-betul pasangan yang bisa menjadi solusi terhadap keadaan, terhadap persoalan bangsa ini. Menurut saya itu lebih baik ya, karena Indonesia ini adalah bangsa yang bertuhan gitu ya. Maka tidak salah meskipun pikiran dan kecerdasan ini menjadi alat untuk bagaimana bisa mempertimbangkan, tapi tidak salah, bahkan wajib menurut saya untuk bagaimana meminta fatwa terhadap hatinya dan nuraninya untuk memilih, agar dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dan semesta ini menuntun kita untuk memilih kepada pasangan yang tepat. Karena kalau bicara masalah visi misi dan apa yang dikampanyekan oleh ketiga pasangan itu, tidak ada yang tidak demi rakyat, tidak ada yang tidak demi Indonesia, tidak ada yang tidak demi untuk pemberantasan korupsi, tidak ada yang tidak demi untuk penegakan hukum dan yang lain sebagainya. Tapi semua itu kita sudah terlalu sering, apa yang dijanjikan setiap 5 tahun itu tidak pernah terlaksana. Bahkan sengaja banyak yang pura-pura lupa. Tapi hari ini bangsa Indonesia sudah mempunyai jejak digital gitu ya. Maka rekam jejak digital itu penting untuk dijadikan sebuah pertimbangan, bahwa orang ini dulu bilang kami ini, bahwa orang ini itu bisa menjadikan pertimbangan untuk membantu agar kita yakin untuk memilih siapa sebetulnya pasangan yang pantas dan menjadi solusi terhadap bangsa ini. Itu pemirsa, ikuti perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan untuk membedakan, diberikan anugerah untuk bisa membedakan dari semua pasangan, pasangan yang mana yang tepat untuk menjadi solusi dari persoalan bangsa ini. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.